Iman kita itu bisa drop, nah kayak baterai juga bisa low, drop, KO baterainya. Amunnya baterainya KO, kada kau menelpon, kada kau membuka macam-macam. Makanya dicas. Alhamdulillah majelis ilmu merupakan bagian daripada ces-cesan iman. Di sini kita menyadarkan diri kita bahwa pokok kita hidup di dunia ini bukan beraramian. Raminya itu rami di ibadah. Itu nah harusnya. Bukan hidup di dunia ini tujuannya hendak agak-agakan, mewah-mewahan, megah-megahan, bedengki-dengkian urusan dunia. Bapak nang dimakan nyamannya cuma sampai pohon gulu, masuk ke dalam parut, keluar jadi tahe. Adalah nyaman bau muran. Durian tuh nyamannya hingga pohon gulu, masuk pada pohon gulu ke dalam parut, adalah lagi lengoh durian, ada lagi keluar jadi tahe. Nang dipakai di awak kada seumuran baik, baju bisa rabit, bisa carek, bisa wawah. Alahan pada careknya enggak wawah, ngerti lah Beb? Ada ngerti sih Den? Wawah itu ini sobek yang paling besar itu Beb, enggak bisa disambung lagi, itu wawah namanya. Wawah. Kalau carik itu dikit, ada lubang dikit, carik. Ada sobek gitu kan bahasanya, bisa dijahit, itu carik bahasa sini. Tapi kalau wawah itu biasanya tinggal jadi lap lantai aja udah. Wawah itu ya oleh-oleh lah kesan Habib Bulik ke Bangil kan. Jadi nanti kalau beliau ketemu anak muridnya, nanti awas sarung kamu wawah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Di antara hak-hak Allah Ta'ala atas hambanya, pertama iman kepada Allah Ta'ala, karena ia sababul ibadah dan syartun azimun fil ibadah, dan ia miftahul jannah. Iman kepada Allah itu jarsidin sababul ibadah, sabab ibadah kita itu bisa kita laksanakan karena adanya iman. Syartun azim fil ibadah, syarat yang besar dalam hal kita melaksanakan ibadah. Kada mungkin ibadah kita itu akan diterima kalau tidak didahului kita dengan beriman kepada Allah. Dan juga iman kepada Allah itu, kata beliau, miftahul jannah, kunci surga. Jadi bila orang sudah beriman, sama dengan dia sudah mendapat kunci surga. Firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, itu kan ada Ali Imran ayat 193. Artinya, wahai Tuhan kami, bahwasanya kami mendengarkan panggilan kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, lalu kami beriman kepada Tuhan kami. Jadi yang pertama jarsidin hak Allah Ta'ala itu kita beriman lawan sidin. Itu yang pertama. Alhamdulillah
Kita sabarataan ini dilahirkan di keluarga yang beriman, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan iman itu tetap ada pada diri kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, ibadah kepada Allah Ta'ala, karena ibadah adalah kewajiban hamba dan tujuan hidup. Firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tiada aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Ini tujuan pokok kita hidup. Jadi kalau ada orang bertakon, napa tujuan ikam hidup di alam ini? Tujuannya itu mahamba lawan Tuhan, hendak beribadah lawan Tuhan. Amun mencari rajaki itu lain tujuan hidup. Karena rajaki itu sudah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu, rancak benar ulun maulang-ulang. Sambil kita belajar kemarin kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, rajaki itu sudah dijamin. Terhadap sesuatu yang sudah dijamin, kada perlu repot memikirkan. Nah kita pikirkan ini, kita ini nah, tugas kita di alam ini mahamba lawan Tuhan, beribadah lawan Allah. Karena kita sadar kita kada seumuran hidup di sini. Kita begiliran pacang matian. Entah itu artinya pian bedahulu ulun bedudi, atau ulun bedudi pian bedahulu akor aja juga. Nah jelas kita pasti mati itu. Ini tujuan pokok kita hidup. Jadi Allah maulah jin, maulah manusia itu gawian pokoknya sebenarnya untuk mahamba lawan Allah. Nah lalu apabila ada manusia ini melenceng dari tujuan hidup, ayo kita sadarkan supaya ia kembali ke jalan Allah. Nah makanya alhamdulillah kita bermajlisan di sini ini mences iman. Iman kita itu bisa drop. Nah kayak baterai juga bisa low, drop, KO baterainya. Amunnya baterainya KO, kada kau menelpon, kada kau membuka macam-macam. Makanya dicas. Alhamdulillah majelis ilmu merupakan bagian daripada ces-cesan iman. Di sini kita menyadarkan diri kita bahwa pokok kita hidup di dunia ini bukan beraramian. Raminya itu rami di ibadah. Itu nah harusnya. Bukan hidup di dunia ini tujuannya hendak agak-agakan, mewah-mewahan, bemegah-megahan, bedengki-dengkian urusan dunia. Bapak nang dimakan nyamannya cuma sampai pohon gulu, masuk ke dalam parut, keluar jadi tahe. Adalah nyaman bau muran. Durian tuh nyamannya hingga pohon gulu, masuk pada pohon gulu ke dalam parut, adalah lagi lengoh durian, ada lagi keluar jadi tahe. Nang dipakai di awak kada seumuran baik. Baju bisa rabit, bisa carek, bisa wawah. Alahan pada careknya enggak. Wawah, ngerti lah Beb? Ada ngerti sih Den? Wawah itu ini sobek yang paling besar itu Beb. Enggak bisa disambung lagi, itu wawah namanya. Wawah. Kalau carek itu dikit, ada lubang dikit, carek. Ada sobek gitu kan bahasanya. Bisa dijahit, itu carek bahasa sini. Tapi kalau wawah itu biasanya tinggal jadi lap lantai aja udah. Wawah itu. Ya oleh-oleh lah kesan Habib Bulik ke Bangil kan. Jadi nanti kalau beliau ketemu anak muridnya, nanti awas sarung kamu wawah nanti. Wawah. Apa nih wawah? Bahasa Banjar apa wawah? Nang dipakai bisa hancur. Nang kita tunggang, nang kita kendarai bisa rusak. Bisa ditabrak orang. Nyar semalam tabrak orang mobil.
biarlah kada seumuran itulah nang hendak diulah gasan bakancangan urat bulu, itulah nang diulah gasan badadangkian bahihirian. Itu bukan hidup, bukan tujuan hidup kita seperti itu. Melihat orang lain sugih, ya sudah lainnya sugih rezekinya. Tujuan kita ini bukan itu. Tujuan kita ada ke alam semesta ini untuk menghamba kepada Allah. Toh kalau ditakdirkan jadi orang sugih, alhamdulillah, mudahan sugih barataan. Tapi kalau ternyata ditakdirkan belum sugih, ya berusaha, tapi niatnya sugihnya untuk ibadah juga. Kayak itu tuh. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita niatkan semuanya ibadah. Pian tuh begawi niatnya ibadah, biar gawian pian kecil tapi halal, ibadah itu. Talabul halal wajibun ala kulli muslim, ya Nabi. Menuntut nang halal wajib, hukumnya atas tiap-tiap orang beriman. Biar berjuara ha. Nah, bapak asal halal. Dan kita nang melihat kawan berjual dagangan-dagangan kecil-kecilan, jangan dihina. Jangan, yang penting halal. Yang penting halal jualan itu. Mbah jabe juara mbah, oh ya apa sugih? Mau Tuhan hendak maulah sugih. Si tukang rambai tadi ditukari, diborong oleh bos batubara. Harga rambai itu cuma 50.000, dibayari oleh bos batubara 50 juta. Mau Nah, itu nang masuk akal tuh model kakak itu tah. Muntasipak emas kayak tungkol, asa jarang masuk akal gitu. Kaguguran duit mulai atas langit, asa jarang ada. Nah, itu siapa namanya nyangka tukang es jadi orang sugih? Siapa namanya nyangka? Ada yang nyangka lah. Nah, jadi orang sugih. Barakat berjualan es di majelis saja sugih. Nah, itu makanya ayo berjualan es juga di majelis kita nih. Supaya sugih tah. Tujuan hidup kita di dunia ini beribadah tujuan kita. Nah, amun dihalusi pulang didalami lagi, amun tujuan hidup kita nih beribadah, maka ibadahnya itu berarti nang sesuai lawan nanti kehendaki Tuhan. Kayak apa ibadah nang sesuai? Tentunya wajib pakai ilmu. Kadang mau pang ibadah asal-asalan. Aku guru aja hendak aja beribadah sembahyang junggang jungging, tapi ilmunya dah tahu bebasuh kami kada langis, baudo kada bisa. Nah kada mau sah ibadahnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kada la tuqbujang telah la tuqbalu. Balu ngerti beb? Balu enggak ngerti juga. Balu itu rondo beb. Rondo, okay. Ngerti lah rondo ya. Janda rondo bahasa Jawanya. Mbah jawabannya nek. Udah tahu. Aku trisno karo kowe. Janda, balu bahasa Banjarnya balu. Nah, nuntut ilmu tuh setiap orang nambah amal ibadah kada disertai ilmu, maka amal ibadahnya mardud, ditolak, la tuqbalu, kada diterima. Nah, makanya wajib kita menuntut ilmu. Jangan jauhi majelis ilmu, jangan jauhi para ulama, karena melewati itulah ibadah kita bisa betul. Ketiga, jangan mensyarikatkannya di dalam iman, di dalam ibadah, karena ikhlas syarat diterimanya ibadah. Ketika kita sudah artinya beriman lawan Allah, lalu kita menjalankan ibadah, jangan sampai kita menyekutukan Tuhan dalam keimanan maupun dalam ibadah. Ikhlas itu sebagai syarat diterimanya ibadah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tiada diperintah mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan senang hati. Kita melaksanakan ibadah tidak ada tujuan lain kecuali ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu tujuan ibadah kita. Kada artinya beribadah karena mintuha. Bila ada mintuha sembahyangnya, mintuha ada parai. Itu kan kada ikhlas namanya, kada ikhlas. Bila pacaran tolak ke majelis, tolak aja juga. Bila pacarannya parai juga. Itu kada ikhlas syaratnya.
Nah, kita dalam ibadah itu belajar ikhlas. Keempat, takwa kepada Allah Ta'ala. Karena takwa pendorong ibadat dan membedakan besar pahala ibadat. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tiada berdosa atas mereka apa-apa yang mereka makan dahulunya apabila mereka bertakwa dan beriman dan mengerja amal soleh, kemudian bertakwa dan beriman, dan kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nang sampai lawan Tuhan itu lain dagingnya, lain darahnya, tapi nang sampai lawan Tuhan itu apa? Ketakwaan nang ada pada diri kalian. Menorang tuh menyembelih hewan kurban, dagingnya lah nang sampai ke Tuhan, darahnya lah nang sampai ke Tuhan, kada. Tapi takwanya kita tuh nang sampai, karena kita paasian waktu disuruh berkorban. Kita paasian waktu disuruh berkorban untuk Allah Ta'ala. Kelima, menghormati sesuatu yang dihormati Allah, seperti masjid, Ramadan, Al-Quran, ulama, dan lainnya. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu, dan siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka ia datang dari hati yang takwa. Orang yang beriman kepada Allah, maka ia termasuk berkewajiban menghormati sesuatu yang dihormati Allah. Masjid ini sesuatu yang dihormati Allah, maka peraturan yang telah ditetapkan agama jangan dilanggar di dalam masjid. Seperti orang junub kada boleh berdiam dalam masjid, orang haid haram masuk masjid. Ini masjid ngarannya nah. Maka haram orang haid masuk ke dalam masjid. Itulah kenapa dulu guru Saman Mulia bawasiat lawan guru sakumpul supaya musalla ar-raudhah itu tetap dijadikan musalla sampai kapanpun, tidak dijadikan masjid. Kenapa kada dijadikan masjid? Ujar guru sakumpul bagi sahne dalam cara masjidin. Satu, karena guru Saman menjagakan agar anak kamanakan sidin terlindung daripada orang-orang hasad, orang-orang dengki. Amun guru maulah masjid, mungkin orang banyak sembahyangan kasakumpul, mungkin banyak orang nang sarik, karena masjid lain kada tapi beisi kainanya tak. Lalu diulah oleh guru Saman, jangan gin maulah masjid, musola aja. Artinya bila berjumat tetap ke masjid lain, musola kan kada kawah na berjumatan di situ. Lawan nang kedua, bila pengajian bibinian jar guru Saman, walau bibinian itu haid, tetap kawainya masuk ke dalam, karena itu tempat hukumnya musola, bukan masjid. Itu tujuan guru Saman memadahi guru sakumpul tuh. Makanya sampai kapanpun ujar abah guru, musalla ar-raudhah tetap musalla, tidak berubah menjadi masjid. Ini apa buai hukum fikih itu antara hukum musalla dengan hukum masjid berbeda. Di musalla orang iktikaf kada sah, nang sah iktikaf itu di dalam masjid. Itu ada perbedaan musalla langgar surau jauh pinipin nyambat surau jauh pinipin mau kemana surau jauh pinipin iya nak ikut tak adanya tahiyatul masjid itu kan di masjid aja, kada ada tahiyatul musalla, ada. Nah itu sudah diatur di dalam hukum. Nah jadi masjid ini termasuk sesuatu yang diagungkan, dihormati oleh Allah, maka kita wajib menghormati masjid. Termasuk kita wajib menghormati Ramadan.
Ramadan itu syiar Allah, bulan suci, afdalus syuhur, sepaling afdal bulan nang 12 itu paling afdal bulan Ramadan. Kita sebagai orang Islam berkewajiban menghormati Ramadan. Jangan sampai orang Islam sendiri nang mengotori Ramadan. Ya Allah, hanya jam 9 pentol sudah buka. Hanya jam 9, jam 10 sudah barokowan di pinggir jalan. Kaitihi agamanya Islam. Kenapa Islam kada menghormati Ramadan? Sedangkan Ramadan bulan yang diagungkan oleh Allah. Nah, berarti orang nang macam itu tuh orang nang kada menghormati syiar Allah. Al-Quran termasuk syiar Allah. Kenapa kita mencium lawan Quran? Karena itu syiar Allah. Itu kulit jar, bujur kulit, tapi di dalamnya ada Al-Quran. Sama aja pada kulit kambing, misal diulah orang sampul Al-Quran, cium orang tak. Tapi lamun kulit kambing diulah dauh, catok orang tak. Lain tempatnya, lain penggunaannya. Sama pada kulit kambing, bisa dicatok, bisa dicium. Nah itu tak. Ulama termasuk syiar Allah. Ulama, orang-orang alim. Makanya orang alim itu jangan dihina. Orang alim jangan disambati. Orang alim jangan digosip. Orang alim jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan difitnah. Kasihan orang alim. Tapi ala kulli hal orang alim itu memang ketika dia akan dijadikan oleh Allah seorang pemimpin alim yang besar, ia harus melewati ujian macam-macam. Disambati oleh orang-orang bodoh, didengki oleh sesama ulama, dihina oleh kawan-kawannya. Itu sudah pasti. Dah pasti dirasai oleh si alim itu. Kalau si alim itu sabar, maka ia akan menjadi ikutan yang baik. Akan diumpati orang. Jadi orang alim yang akan diumpati orang. Tapi harus sabar. Sakit juga bang menyandang. Disambati orang ada nyamanan bang. Keenam, menghadap dengan Allah sama ada hati dengan hakikat. Seperti musyahadah dan muraqabah. Dan badan dengan syariat seperti mengerja yang wajib dan yang sunnat. Firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, larilah kamu menghadap Allah. Termasuk hak Allah Ta'ala tuh kita menghadap sidin dengan hati, dengan awak. Dengan awak kita mengerjakan nang diwajibkan, nang kayak sembahyang maghrib, isya tadi wajib. Bisa juga dengan nang sunnat, qobliyah, ba'diyah, atau dengan puasa yang wajib, dengan puasa yang sunnat. Itu kita menghadap kepada Allah pakai badan. Tapi ada saatnya kita menghadap kepada Allah itu pakai batin. Hati kita muraqabah, merasa diintai oleh Allah. Muraqabah itu ya ibarat orang diintai oleh CCTV. Kita nih bagawi diintai oleh CCTV. Kira-kira purunlah bagagawi nang kada baik. CCTV ada nah bos memantau. Nah kayak itulah Allah Ta'ala. Bila kita mengamalkan muraqabah, maka ini akan menjagakan kita daripada kemaksiatan. Tapi namanya manusia lah, bisa teledor. Tetap tuhok juga berjaga guru aja supaya kada maksiat, tetap bermaksiat. Amun sudah terjatuh juga, lakasi betobat. Lakasi betobat. Muraqabah, musyahadah, hati itu pulang bisa memandang Allah dalam tiap-tiap keadaan. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah, melihat kuasa Allah, melihat iradat Allah, melihat hayatnya Allah, melihat alimnya Allah, melihat basar, sama, kalam. Di dalam hati itu tempatnya. Munnya orang mengerti toh nangaka itu tuh nyaman benar hidup tuh. Nyaman benar. Nah makanya guru-guru bahari kada mau belajar sifat 20 itu imbah tamat ampihan. Pasti bebulik pulang. Bah tuntong 20 bebulik pulang. Tuntong bebulik pulang. Karena jar guru bahari Nabi haja mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 13 tahun di Makkah. Belum ada perintah sholat. Belum ada perintah nang lain. Hanya Nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. 13 tahun. Nah itu aja guru belajar tauhid itu jangan sekali babulik-bulik. Itu pun belum tentu kita jadi ahli tauhid. Belum tentu tuh. Amun masalah belajarnya
Oh, alhamdulillah belajar, tapi pastilah kawat amalkan tauhid itu belum tentu. Banyak kita nang kada amalkan. Jiak ari hujan menggerunum, hujan tarus ha. Banjir pulang, behintaluan pulang, lalak termasuk kayak bini batianan pulang gara-gara hari hujan nih. Gagarunom, orang gagarunom itu tanda tauhid belum mantap. Panas hari umalih, panas tarus. Ada lalu hujan-hujannya salah pulang, diberi hujan salah, diberi panas salah, kehendak mun mepe jatuhan, kehendakku Tuhan najar, bila jarku hujan bila jarku panas muha jasiden. Nyaman bener. Nah, jangan kita kayak itu tak. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih kawa jadi ahli tauhid mudah-mudahan. Nah, kita situ aja dulu nah. Selanjutnya kita mendengarkan papadah Habib walau sedikit insyaallah manfaat kesan kita berataan kepada Al Habib Aidrus As-Segaf dihaturkan. Fadal.